pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini sebetulnya bukan hal yang asing sebetulnya ya, terkait dengan bagaimana tenaga ahli, tenaga konstruksi yang sudah kompeten ini supaya terpelihara dan terjaga kompetensinya ya, dan juga sekaligus untuk meningkatkan kompetensinya memang dipersyaratkan harus memperoleh nilai SKPK atau Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Jadi ini memang disyaratkan seperti ada di dalam PP 14 bahwa PKP ini merupakan salah satu syarat untuk memperpanjang sertifikat kompetensi kerja begitu ya. Kalau kemarin kita kenal SKA begitu, nantinya kita kenal nomenklaturnya adalah sertifikat kompetensi kerja begitu. Nah, ini ruang lingkup yang terkait dengan PKB di dalam PP 14 tahun 2021 ini terkait dengan persyaratan nilai kreditnya dalam kegiatan PKB, kemudian komposisi nilai kreditnya, kemudian juga klasifikasi kegiatan PKB-nya, kemudian penyelenggaraan kegiatan PKB dan pencatatannya, bagaimana pencatatan dan juga penilaiannya begitu. Nah, saya kira ini rangkaian yang mungkin nanti akan kita sampaikan dalam paparan ini. Next. Dengan ahli jenjang utama dan kita acarkan dengan jenjang 9 gitu. Jenjang 9 disyaratkan 200 SKPK. Kemudian untuk jenjang madya atau disertakan dengan jenjang 8 itu 105 SKPK. Kemudian untuk jenjang muda atau jenjang 7 disertakan dengan 7 itu 100 SKPK. Dan ini semua dipersyaratkan untuk perpanjangan SK itu untuk selama 5 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin persyaratan untuk PKP adalah 3 tahun. Dan kemarin tidak dibedakan antara utama, madya ataupun muda. Kemarin disamakan yaitu pada 120 SKPK, namun hanya berlaku untuk 3 tahun. Nah, sekarang ini dengan PP yang baru ini disamakan atau disamakan dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja adalah 5 tahun, sehingga persyaratan ini sebenarnya hampir sama Bapak Ibu. Kegiatan PKP penunjang itu paling banyak 25%. Kemudian komposisi nilai kredit yang terlihat kegiatan PKP khusus paling sedikit 60%. Kenapa paling sedikit 60%? Karena memang diharapkan sebetulnya dengan PKP kegiatan yang sifatnya khusus begitu ya, karena memang sesuai dengan keahliannya begitu. Jadi diharapkan khususnya itu paling sedikit 60%. Syukur lebih banyak dari itu lebih bagus begitu. Ini dari sifat kegiatan. Kemudian next. Ya, sebagaimana kita ketahui di PP 14 ini yang terbaru, kegiatan PKB ini dibedakan dari unsur kegiatannya, kemudian juga dari jenis kegiatannya, kemudian dari sifat kegiatannya, dari metode kegiatannya, dan dari tingkat kegiatan. Kalau kita lihat kayaknya terlalu rumit begitu. Namun sebetulnya tidak Bapak Ibu, terkait dengan unsur kegiatannya. Kita lihat sebagai unsur kegiatan itu ada unsur utama dan unsur penunjang. Jadi kalau kegiatan utama itu ada di antaranya adalah pendidikan formal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat, kemudian melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya, itu juga dihargai sebagai unsur masuk dalam unsur kegiatan gitu ya. Kemudian unsur penunjang, ini sebagai pengurus organisasi, itu juga dihargai sebagai PKB, tapi yang sifatnya adalah penunjang. Dan ini tentunya yang diklaim hanya bisa sekali begitu ya, dalam satu kepengurusan begitu, dalam pertemuan profesi. Nah, ini masih kegiatan PKB di dalam unsur kegiatan. Jadi secara mudahnya unsur kegiatan ada utama dan penunjang. Next. Sifatnya umum, ini hanya menunjang pengembangan keprofesian berkelanjutan gitu. Jadi setiap kegiatan PKB dapat bersifat umum dan khusus. Dapat memenuhi PNK, penilaian nilai kompetensinya untuk lebih dari satu kompetensi keahlian. Tadi di paparan Pak Riki sudah disampaikan bahwa satu tenaga ahli dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat begitu. Tadi maksimal tadi ada batasannya gitu ya. Ada yang 5, kemudian yang berapa tadi Pak Riki 3 ya. Ya, sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini dimungkinkan Bapak Ibu karena terkait dengan tenaga ahli A punya sertifikat dan mereka bisa mengklaim dua-duanya. Jadi pada saat ikut satu PKB begitu, tenaga yang bersangkutan bisa mengklaim dua-duanya kalau ikut meskipun di satu acara begitu. Next. Ya, terkait dengan metode kegiatan. Nah, ini sebagaimana kita tahu pada saat kondisi pandemi ini dimungkinkan adanya
daring gitu ya, ataupun juga luring gitu, ataupun bisa keduanya. Jadi ini akan di skor bobotnya juga nasional, kemudian internasional, atau internasional diberikan juga. Jadi internasional yang dilaksanakan di dalam negeri atau internasional yang diselenggarakan di luar negeri. Nah, ini bobotnya juga berbeda. Ini semua ada di dalam lampiran di PP. Bapak Ibu nanti bisa mendownload terkait dengan lampiran detailnya. Next. Selaku penyelenggara ini, jadi kita bisa dari kementerian, lembaga, kemudian juga lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, kemudian juga konsultan konstruksi, kemudian juga perakit atau fabrikator, distributor, aplikator. Karena mungkin sebagaimana kita ketahui di saat ini kan memang terkait dengan PKP tadi yang kami sampaikan di awal bahwa untuk meningkatkan kompetensi. Jadi mungkin sekarang dengan teknologi yang cukup berkembang begitu ya, inovasi yang ini saya kira mungkin banyak dari fabrikator atau dari distributor yang mungkin memperkenalkan produk yang baru, dan mungkin itu tidak ada di dalam materi pelajaran ataupun selalu ditempuh di dalam pendidikan begitu. Ini bagian sedang dibentuk Bapak Ibu terkait dengan ini sedang dibangun. Mungkin kita harapkan tidak terlalu lama setelah kemarin sebagaimana disampaikan di pembukaan kemarin ada beberapa permen kemarin yang sudah disiapkan begitu, dan sekarang mungkin sudah masuk ke Kumham. Kemarin ada 6 permen dan masing-masing direktorat sudah menyiapkan beberapa permen kemarin. Kemudian nama kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan, durasinya, kemudian juga peran dalam kegiatan tersebut, yang bersangkutan sebagai apa, begitu, apakah narasumber ataukah peserta. Kemudian juga lampiran bukti-bukti kegiatan diunggah. Tentunya di dalam pelaporannya nanti ada absensi segala macam yang mungkin bisa tenaga yang bersangkutan tidak perlu repot-repot harus mencatatkan di dalam logbook, tapi memang sudah dalam satu sistem. Jadi nanti yang akan menyampaikan adalah penyelenggara begitu, jasa konstruksi atau LPJK, dan dicatat dalam sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi yang kami aturkan tadi di dalam satu sistem. Kemudian penetapan SKPK dan daftar nama penerima SKPK sesuai dengan hasil pelaporan di dalam KP. Jadi setiap itu akan dipakai sebagai dasar di dalam mereka untuk mengklaim nanti perolehan daripada PKB, perolehan daripada SKPK yang didapatkan begitu. Dan ini berlaku untuk perpanjangan nanti terkait dengan tadi sampai hari ini salah satu syarat daripada perpanjangan SKK begitu. Kemudian penetapan SKPK dan daftar nama penerima SKPK sesuai dengan hasil pelaporan kegiatan KB, penetapan nilai dasar SKPK dan bobot SKPK kegiatan PKB mengacu pada lampiran PP. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload PP 14 tahun 2021 di bagian belakang, bagian akhir ada besaran dan bobot penilaian. Seperti tadi kami sampaikan tadi sesuai dengan unsurnya, jenisnya, metodenya, sifatnya, kemudian saya kira itu bobotnya masing-masing gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu terkait dengan salah satu juga tupoksi dalam Direktorat Kompetensi dan Tugas adalah terkait dengan penyertaan tenaga kerja asing, dan ini sudah disampaikan di dalam PP 14. Di dalam PP 14 pengaturannya di pasal 28E itu terkait dengan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pengguna tenaga kerja asing ini yang pertama adalah menyampaikan rencana usulan penggunaan tenaga kerja asing atau RUTKA. Jadi rencana penggunaannya harus sudah jelas gitu ya. Kemudian tenaga kerja asing ini hanya berlaku untuk kualifikasi ahli, yaitu pada jabatan tertentu yang diduduki. Kemudian tenaga kerja asing akan melalui mekanisme penyertaan kompetensi yang dilanjutkan dengan pencatatan kepada menteri. Tenaga kerja asing wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga pendamping. Nah, ini sudah diatur di dalam PP yaitu di pasal 28E. Kemudian di pasal 28F-nya skema pengaturan saling pengakuan atau mutual recognition arrangements itu dimungkinkan. Kemudian mengajukan permohonan kepada LPJK melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Jadi bagaimana mekanismenya, yaitu melalui pengajuan kepada menteri melalui LPJK dalam sistem informasi jasa konstruksinya. Untuk setingkat ASEAN kita sudah ikut di dalam beberapa negara ASEAN yang sudah ada MRE terkait dengan mutual recognition arrangement. Jadi memang penyetaraan ini sebatas untuk ASEAN itu sudah dimungkinkan untuk di pasal 28 ini dengan skema saling pengakuan gitu ya. Namun di luar ASEAN ini memang harus ada penyetaraan
tentunya melalui mekanisme permohonan. Kembali lagi ke tadi rencana umum penggunaan tenaga kerja asingnya dulu, baru melakukan permohonan dan mengisi form di dalam SIJK-nya. Tahapannya yaitu di pasal 28H-nya, itu mulai permohonan, kemudian diverifikasi, kemudian uji penyertaan kompetensi, dan ini sifatnya hanya portofolio Bapak Ibu, jadi tidak melakukan uji langsung tapi hanya audit portofolio begitu. Hasil penyentaraan, ini jabatan tentu pada kualifikasi ahli, memenuhi kriteria persyaratan pendidikan, pengalaman, keahlian tadi ya, sesuai yang di pesanan tadi. Kemudian dalam hal tidak terpenuhi kesesuaian hasil penyentaraan kompetensi tenaga kerja asing, maka LPJK akan menyampaikan sejenis rekomendasi terkait dengan perlu dipertimbangkan kembali terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Terserah mau dipakai untuk apa, tapi yang jelas untuk tenaga kerja konsumsi tidak dimungkinkan karena memang setelah hasil melalui audit tadi tidak sesuai begitu ya. Jadi ada surat menyatakan ketidaksesuaian gitu. Namun kalau sesuai, itu akan dihadirkan pada Menteri melalui LPJK pada sistem informasi jasa konstruksi. Nanti akan masuk dalam satu sistem dan itu akan tercatat begitu. Dan hasil pencatatan disampaikan pada pemberi kerja dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing dengan pemenuhan kesesuaian kriteria. Jadi ada dua yang dikeluarkan, satu yang sesuai, satu yang tidak sesuai. Nah, tidak sesuai ini menjadi tanggung jawab. Kalau tadi di awal kita sampaikan terkait mungkin juga masalah keimigrasian sudah mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia setelah melakukan penyertaan ternyata tidak sesuai begitu, baik pendidikan, keahlian maupun pengalaman begitu. Nah itu akan nanti akan dikembalikan ke si pengguna yang akan menggunakan tenaga kerja asing untuk menyatakan bahwa tidak sesuai begitu, nanti ada suratnya. Nah, terkait dengan pemantauan dan evaluasi, jadi ini mungkin akan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Ini yang akan nanti adalah LPJK untuk melaporkan terkait dengan kesesuaian penetapan, penggunaan, kemudian juga pelaksanaan alih teknologinya, apakah memang sudah dilaksanakan begitu ya. Karena secara prinsip sebenarnya sepanjang kita punya tenaga kerja, kenapa mesti kita harus mendatangkan tenaga kerja asing gitu ya. Sehingga mungkin yang perlu dievaluasi. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Siwi. Tadi sudah disampaikan secara detail mengenai PKB versi PU, bukan PKB versi politik, Partai Kebangkitan Bangsa. Ini PKB versinya Kementerian Umum, Pekerjaan Umum dan PUPR, pengembangan keprofesian berkelanjutan.